Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Mastering Microsoft Word. Kali ini kita akan mempelajari Mendeley Citation yang sangat berguna dan mempermudah kegiatan kita dalam membuat daftar pustaka. Baiklah, langsung saja. Pertama-tama kita akan lihat dulu bahasan materi dari pelatihan kali ini. Yang akan dipelajari dalam pelatihan pada kali ini, pertama, pendaftaran akun Mendeley Citation. Setelah kita daftar, kita akan download aplikasinya dan install di komputer kita. Kemudian install Microsoft plugin-nya, web importer pada Chrome. Selanjutnya kita akan mensimulasikan bagaimana cara penggunaannya dengan efektif sehingga mampu mempermudah kegiatan menulis kita. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat memahami tata cara mempersiapkan Mendeley Citation ini untuk diinstal di komputer dan mengintegrasikannya dengan Microsoft Office, kemudian mampu menggunakannya secara efektif. Baiklah, kita akan masuk ke tahap pertama, yakni pembuatan akun. Untuk membuat akun, pertama-tama kita kunjungi dulu website Mendeley, www.mendeley.com. Kemudian kita download aplikasinya for Windows. Nah, setelah kita download, seraya kita menunggu aplikasi tersebut terdownload dengan sempurna, kita dapat melakukan registrasi. Nah, dengan mengklik link di bawahnya tadi, registration for now, atau sign in, atau create account tadi, maka selanjutnya kita tinggal isikan identitas kita. Seperti kita ketahui bahwa Mendeley Citation ini merupakan aplikasi yang legal. Jadi gunakanlah informasi yang tepat mengenai diri kita sendiri. Jangan pakai akun atau email yang alay-alay. Baik, sebagai contoh kita akan daftarkan untuk nama onesignSolution@gmail.com. Selanjutnya continue. Baik, baru kita masukkan nama depan kita atau given name. Selanjutnya family name atau nama belakang. Terus kita ketikkan password yang mudah diingat saja, namun tidak mudah untuk ditebak. Kemudian register. Oke, setelah itu akan muncul check your inbox notification, maka kita dapat masuk ke inbox kita dan lihat notifikasi yang diberikan dari Mendeley Citation tadi. Untuk mengkonfirmasi bahwasanya benar kita telah mendaftarkan dan email tersebut benar milik kita. Selanjutnya lengkapi informasi berkaitan dengan kita. Mungkin kita adalah seorang dosen atau seorang pelajar, kita bisa masukkan informasinya di situ. Bidang yang kita ampu juga engineering kah, sosial, silahkan dipilih. Dan kemudian continue to Mendeley. Setelah itu kita akan dibawa kepada halaman dashboardnya, dan di sana kita bisa download aplikasinya apabila belum mendownload. Jika sudah, maka kita tinggal menginstal aplikasi yang sudah kita download tadi. Kemudian next, agree, next,
install. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Oke, kemudian klik finish. Setelah itu, masukkan informasi yang sudah kita registrasikan tadi. Email kita, contohnya onesignSolution@gmail.com, kemudian password yang tadi kita gunakan. Dan klik stay sign in supaya setiap kali kita buka tidak perlu sign in lagi. Nah, di sini kita dapat download Chrome library maupun tools yang dapat kita install pada Microsoft Office. Sebenarnya kita juga dapat akses di bagian ini, install web importer. Jika memang belum terinstall, dapat install. Namun saya rekomendasikan untuk menginstal web importer ini pada Chrome atau Firefox, Mozilla Firefox. Oke. Selanjutnya kita bisa klik Get Web Importer for Chrome. Dengan demikian maka web importer telah terinstall. Selanjutnya kita akan coba mencari mensitasi sebuah jurnal. Yang paling mudah, kita kunjungi Google Scholar. Sebagai contoh, kita akan mencari topik mengenai coronavirus. Kita masukkan kata kuncinya coronavirus, kemudian oke, kita dapat satu jurnal, dan kita bisa klik cite. Nah, kita bisa download. Ada beberapa format di situ. EndNote, Refman. Saya biasa menggunakan Refman. Nah, setelah itu terdownload, kita dapat drag and drop dokumen scholar.ris tersebut ke dalam aplikasi Mendeley Desktop. Nah, dengan demikian kita bisa cek judulnya sudah sesuai, penulisnya sesuai tahun, volume, dan lain sebagainya. Informasi yang diberikan telah sesuai dengan apa yang ada yang kita temui di Google Scholar, sehingga kita tidak perlu lagi mengetikkan satu persatu informasinya. Oke, kita bisa bandingkan di sini. Informasinya sudah sama. Oke, itu cara pertama. Selanjutnya kita akan coba cara mengimportnya dengan mendrag and drop file PDF yang kita download dari Google Scholar juga. Bagaimana caranya? Nah, kita buka publikasinya, kita download PDF-nya, kemudian kita drag and drop PDF, kita masukkan ke dalam Mendeley Desktop aplikasi. Jika dia berasal dari website yang kredibel, maka file PDF tersebut juga dapat langsung dibaca oleh Mendeley Citation, mulai dari nama autornya, judul, volume, tahun terbit, publisher, itu bisa sesuai dengan file PDF-nya. Namun kita bisa cross check kembali, mana tahu ada informasi yang kurang sesuai. Namun hampir 90% file PDF yang kita download dari Google Scholar dan berasal dari website jurnal publisher secara langsung dapat diimport dan dikenali oleh Mendeley Desktop Citation application ini dengan akurat. Nah, keuntungannya apabila kita menggunakan import file PDF, kita bisa baca juga file PDF yang tersebut di sini dengan menggunakan aplikasi Mendeley, dan kita bisa mark bagian-bagian tertentu yang mungkin kita review dan kita anggap perlu menjadi suatu
kutipan yang akan kita cantumkan dalam penulisan kita. Selanjutnya kita akan coba bagaimana mengimport referensi yang berasal dari website. Sebagai contoh, misal kita mengambil informasi berita yang akan kita jadikan sebagai referensi artikel yang kita buat. Sebagai contoh, kita kunjungi detik.com, kita ambil suatu artikel, misalnya CFD di 32 titik di Jakarta besok dipersingkat. Nah, ini kita klik Mendeley Citation Web Importer yang ada di ujung kanan atas warna merah. Jika belum sign in, maka kita tinggal sign in dan kita masukkan informasi diri kita sesuai yang sudah diregistrasikan sebelumnya. Nah, ini sudah dapat. Selanjutnya tinggal kita checklist dan add to library. Itu informasi yang akan masuk ke dalam informasi library yang terekam pada Mendeley Citation. Selanjutnya kita refresh atau kita sinkronisasikan. Oke, kita dapat. Nah, untuk website, web page, biasanya kita harus melakukan koreksi, terlebih pada bagian author. Author terkadang tidak tertulis namanya. Untuk itu kita bisa masukkan secara manual. Oke, aturan penulisan nama di Mendeley ini dimulai dari nama akhir, kemudian nama awal, dipisahkan dengan koma. Kemudian tahun berita tersebut dipublikasi, publishernya detik.com, tahunnya 2020, page-nya kita dapat kosongkan saja. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk mencantumkan referensi pada contoh jurnal ini. Baiklah, sebagai contoh, apabila ini adalah suatu artikel yang baru, belum ada referensi sebelumnya, kita akan coba menginsertkan citasi mulai dari awal. Masukkan kata kuncinya, klik OK. Kita pilih mana jurnal yang paling sesuai. OK. Selanjutnya kita tambahkan lagi, klik insert citation. Oke, mungkin yang kedua, pilih, klik OK, kemudian insert citation lagi, detik.com. Insert bibliografi. Nah, ini untuk model referensi jenis American Psychology Association atau APA. Kita dapat ubah model atau style citasinya menjadi bentuk yang kita inginkan sesuai dengan requirement jurnal yang memintanya. Misalkan IEEE atau APA. Nah, sebagai contoh IEEE. Kalau IEEE itu menggunakan nomor urut, sehingga mana yang disitasi terlebih dahulu dia akan diletakkan pada bagian yang paling atas. Namun APA dia menggunakan urutan sesuai dengan abjad, mana yang nama autornya memiliki abjad lebih awal, dia akan diletakkan pada bagian paling atas. Oke. Nah, demikianlah
tutorial kita mengenai penggunaan Mendeley Citation, aplikasi untuk menginsertkan daftar pustaka. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.